Apakah kamu lagi bingung memilih investasi apa yang cocok? Yuk sini-sini aku ceritain investasi di pasar modal Indonesia. Aku yakin setelah nonton video ini sampai selesai, kamu bakal tahu semua produk investasi di pasar modal Indonesia. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin. Kali ini aku mau cerita produk-produk investasi apa aja yang ada di pasar modal Indonesia. Dan video ini pastinya panjang, yes, dan aku akan bagi jadi dua bagian, yaitu di bagian pertama aku akan cerita pasar modal di Indonesia dari A sampai Z. Dan di bagian kedua, action plan apa yang dapat kamu lakukan untuk mulai investasi pertama kamu. Oke, kali ini aku mulai ceritanya mengenai pasar modal Indonesia. Teman-teman, cerita pasar modal ini sebenarnya sebagian dari pasar keuangan yang lebih gede. Jadi kali ini kita bahas pasar modalnya dulu. Kita tulis dulu pertamanya pasar modal. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, pasar itu market, modal itu capital. Jadi, kalau kita tulis pasar modal itu apa? Bahasa Inggrisnya yaitu capital market. Teman-teman tahu lah ya, pasar tempat bertemunya pembeli dan penjual, modal tahu lah ya, kalau misal ada bisnis, mau ekspansi, mau gedein bisnis, pasti butuh modal. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, supaya teman-teman lebih kebayang, saya akan pakai cerita Mumpuni Geprek, sebuah bisnis ayam geprek gitu. Bisnisnya udah ada, ini cuma untuk contoh aja, oke? Nah, ceritanya kita Mumpuni Geprek, ya, ceritanya saya yang punya gitu. Saya ngadain rapat ke direktur. Direktur yuk ngumpul semua. Nah, sebagai pemimpinnya, direktur utamanya aku bilang dong, tahun ini kita akan ekspansi bisnis ya. Kita akan ekspansi kurang lebih 50 cabang. Nah, kita tulis nih 50 cabang. Nah, satu cabangnya katakanlah butuh 1 miliar. Berarti kalau 50 cabang, kita butuh modal sebesar 50 miliar. Setuju ya? Nah, kemudian sebagai direktur utamanya ngomong dong sama direktur keuangannya. Pak Direktur Keuangan, tolong dong cariin uangnya, cariin modalnya dari mana. Nah, kemudian direktur keuangannya nyari uang dong. Uangnya dari mana aja nih? Nah, dia lihat yang pertama kali apa? Uang di kas atau di tabungan. Ada nggak nih uang kasnya kita? Nah, begitu lihat di uang kasnya kita atau uang di tabungan, ada uang sebesar katakanlah 10 miliar. Nah, jadi sekarang butuhnya 50 miliar, tapi di tabungan cuma ada 10 miliar. Berarti masih sisa 40 miliar. Terus direktur keuangannya nyari cara dong supaya uangnya kekumpul dong. Betul? Nah, kalau dia nyari dong, kemana nih? Oke, kemudian dia nyari ke bank. Pergi ke bank gitu, bank umum gitu. Manapun lah, banknya bisa ke BRI, ke Mandiri, ke BCA, atau ke bank lainnya. Pokoknya cari pinjaman ke bank. Kita sebutnya itu liabilitas atau kewajiban. Ya. Nah, kita tulis masuk misal katakanlah utang ke bank. Ternyata waktu nego-nego sama bank setuju memberikan pinjaman sebesar 10 miliar. Wah, lumayan nih. Ya, kita butuh 50 miliar, dari uang pribadinya kita 10 miliar, bank ngasih pinjaman 10 miliar. Berarti masih kurang 30 miliar lagi. Terus direktur keuangannya nyari cara nih, gimana ya nutup uangnya ya. Kemudian kepikiran lah, gimana kalau kita tawarkan surat utang ini ke masyarakat. Kemudian kita mengeluarkan yang namanya surat utang jatuh temponya jangka panjang. Jangka panjangnya jangkanya lebih dari 1 tahun. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa sampai 10 tahun. Ya. Itu disebutnya adalah obligasi. Singkat cerita, obligasinya itu ternyata laku sampai 20 miliar. Wah, lumayan nih. Sekarang semuanya sudah kekumpul 40 miliar. Oke? Wah, tapi masih kurang nih. Masih kurang 10 miliar lagi. Nah, udah kita jual apa nih? Kita jual sahamnya. Di sini ada yang namanya ekuitas. Nah, disinilah jual saham. Saham perusahaannya kita jual. Nah, teman-teman, kalau misal tadinya perusahaannya itu belum ada di bursa, perusahaannya masih tertutup gitu, mau masuk ke bursa, itu namanya IPO, Initial Public Offering, atau penawaran saham perdana. Nah, kemudian ketika kita tawarin saham perdananya itu ternyata laku 10 miliar misal. Komplit deh, butuhnya 50 miliar,
kemudian uang tabungannya ada sekitar 10 miliar, bank dari pinjaman bank 10 miliar, obligasi 20 miliar, dan sahamnya 10 miliar. Oke. Teman-teman, yang beli sahamnya Mumpuni Geprek itu di IPO, teman-teman itu disebutnya adalah investor saham. Nah, investor saham ini dapat untung dari mana? Dapat untungnya dari bagi hasil keuntungan bisnisnya si Mumpuni Geprek atau disebutnya dividen. Teman-teman kalau pengen tahu tentang dividen, aku juga punya video yang akan bahas tentang dividen. Selain mendapatkan keuntungan dari dividen, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Bisa diperdagangkan. Ya, tapi yang namanya orang dagang ya kalau nggak untung, buntung. Makanya hati-hati ya. Nah, di sini ada keuntungan dari jual saham atau kenaikan harga saham. Ya. Nah, obligasi. Nah, kalau namanya teman-teman invest di obligasi, namanya teman-teman investor obligasi. Nah, yang namanya aja surat utang ya, kan memberikan pasti apa sih? Ya, bunganya kan. Nah, dalam bahasa teknisnya atau bahasa kerennya, bunga itu disebut kupon. Kuponnya itu dibayarkan setiap periode tertentu, bisa bulanan, bisa per 6 bulan, atau bisa per tahun, dan lain sebagainya. Karena pembagiannya tetap, dapat pemasukannya tetap, makanya disebut fixed income. Ya, kalau orang-orang yang investasi di obligasi, kita juga sebut namanya fixed income. Itu dapatnya kupon atau bunga. Terus kemudian surat utang itu juga bisa diperdagangkan. Ingat, kan ini di pasar, jadi bisa diperdagangkan. Jadi ada keuntungan dari jualan bondnya atau jualan obligasinya. Kerugiannya ada nggak? Ya adalah. Kalau misal terjadi gagal bayar kuponnya atau ternyata harganya nggak naik dan lain sebagainya, itu kan risikonya. Ya, Vin. Tapi ya, aku nih pemula banget nih, Vin. Kalau suruh milih obligasi, suruh milih saham, itu repot banget gitu. Ada nggak sih cara yang lebih simpel gitu? Ada, teman-teman. Titip uang. Nah, nitipnya ini semua itu di yang namanya perusahaan manajer investasi. Produknya namanya reksadana. Nah, manajer investasi ini yang akan milihin, nih berapa sih obligasinya? Dia akan milihin obligasinya. Dia akan milihin sahamnya. Kemungkinan juga milihin surat utang yang jatuh temponya lebih pendek, yang kurang dari setahun. Itu semua dikelola oleh manajer investasi. Oke, sampai sini ceritanya masih ngikutin ya. Dan teman-teman, semua yang ada di pasar modal ini, itu semua ada di bawah yang namanya OJK. Oke? Nah, OJK ini di bawahnya Kementerian Keuangan. Vin, ini kalau perusahaannya gede kan kayak gini nih cari modalnya. Nah, kalau perusahaannya itu baru UMKM, gimana Vin? Nah, sekarang ini sudah ada solusi dengan adanya teknologi, teman-teman. Teknologi itu sangat membantu. Kita gambar di sini ya, teknologi finansial atau orang-orang sebutnya financial technology. Pendanaan yang sifatnya utang ini itu menjelma menjadi yang namanya P2P lending. Teman-teman pernah dengar ya P2P lending ya? Kalau enggak, teman-teman bisa tonton video yang ini nih ya. Terus yang saham itu menjelma menjadi equity crowdfunding. Jadi sekarang tuh sudah ada tuh produk-produk keuangan yang namanya P2P lending dan equity crowdfunding. Fungsinya sama. Kalau jualnya saham disebutnya equity crowdfunding, kalau jualnya dalam bentuk utang disebutnya peer-to-peer lending. Dan itu semua adalah cerita pasar modal di Indonesia. Aku akan ceritakan pasar keuangan di Indonesia yang lebih besar lagi di video lainnya. Jadi, subscribe YouTube channel Finansialku. Aku yakin kamu juga ingin mulai berinvestasi dengan serius kan? Ya, maksudku tuh bukan uang 100.000 atau 200.000, tapi uang yang lebih besar. Bisa jadi setengah dari tabunganmu. Misal nih ya, uang kamu semuanya 100 juta dan kamu invest 50 jutanya. Atau kamu invest 200 juta dan seterusnya. Biar kamu lebih mantep, nih aku bantu temenin perjalanan investasi kamu. Gini caranya. Kamu coba dulu lakukan yang namanya Financial Check Up. Download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Kemudian masuk ke menu Financial Planning, klik Financial Check Up-nya, kemudian isi data sesuai dengan kondisi keuangan kamu saat ini. Tenang aja, data yang kamu masukkan itu semua dienkripsi sehingga aman. Dan nanti kamu akan mendapatkan hasil Financial Check Up-nya.
Dan dari situ kamu akan tahu nih, kondisi keuangan kamu tuh sudah sehat atau belum, sebelum kamu berinvestasi. Nah, kemudian kalau kamu sudah lakukan financial check up, kamu bisa diskusiin bareng aku atau teman-teman financial planner di Finansialku. Financial check up itu kamu bisa tahu apakah kamu sudah cukup sehat atau cukup aman secara keuangan untuk fokus berinvestasi, atau kamu perlu menyehatkan kondisi keuangan kamu dulu. Karena kalau kamu sudah sehat secara keuangan, kamu bisa lebih percaya diri ketika berinvestasi dengan uang yang lebih besar. Semoga kamu sudah paham dengan produk-produk investasi di pasar modal Indonesia, dan kalau kamu mau lebih mantap lagi, lakukan financial check up. Thank you for watching and subscribe YouTube channel Finansialku. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. See you guys!